Selamat siang semua teman-teman di mana saja berada. Semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan di masa pandemi sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ujian untuk teman-teman yang mau mengikuti ujian profesi advokat. Nah, tips ini sangat sederhana dan sangat mudah dipahami oleh teman-teman. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti ujian profesi yang diselenggarakan oleh organisasi advokat yang mempunyai kredibel. Nah, yang kedua, sebelum teman-teman mengikuti ujian tersebut, teman-teman harus mempersiapkan energi dengan baik, istirahat yang cukup, agar pada saat teman-teman mengikuti ujian, teman-teman bisa lebih konsentrasi dan lebih fokus untuk mengerjakan soal ujian tersebut. Nah, yang ketiga, ujian advokat pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda, yang kedua pertanyaan dengan jawaban IC. Nah, pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda, menurut saya sarankan untuk teman-teman mengerjakan terlebih dahulu soal mana yang menurut saudara-saudara itu mudah dikerjakan dan mudah saudara pahami. Nah, untuk soal essay ini teman-teman harus mencermati betul-betul terkait dengan pertanyaan. Karena biasanya itu pertanyaan itu mudah menjebak kita untuk mengerjakan. Nah, apalagi soal essay itu kita tulis tangan, baik surat kuasa dan surat gugatan itu kita tulisnya tulis tangan. Sehingga teman-teman harus mencermati betul-betul terkait dengan pertanyaannya. Nah, untuk soal essay saya sedikit memberikan contoh soal terkait dengan kasus. Nah, kalau ketika ada kasus semacam wan prestasi atau PMH, kalau wan prestasi berarti di dalam pertanyaan soal ujian itu ada kalimat perjanjian atau ingkar janji. Itu teman-teman harus buat surat kuasa mengenai dengan kuasa wan prestasi dan gugatan wan prestasi. Kalau di dalam soal itu tidak menyebut terkait dengan perjanjian, maka teman-teman tidak boleh buat surat kuasa wan prestasi atau gugatan wan prestasi, tetapi itu teman-teman harus buat surat kuasa perbuatan melawan hukum atau surat kuasa perbuatan melawan hukum dan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, yang keempat mengenai dengan materi yang akan diberikan atau yang diujikan pada umumnya terkait dengan hukum acara. Nah, hukum acara itu ada dua, hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, dan terkait dengan kode etik juga. Nanti pasti soal yang akan dibagi terkait dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana dan juga kode etik itu tidak akan keluar dari situ. Nah, yang kelima, jangan lupa pada saat teman-teman mengikuti ujian, teman-teman membawa peralatan tes yang disyaratkan oleh panitia, misalnya seperti pensil 2B dan mistar 2B itu. Nah, itu teman-teman harus membawa itu, dan pastikan pada saat teman-teman mengisi identitas itu harus diteliti dengan baik agar identitas itu tidak salah, karena ketika masalah dengan identitas isinya salah, teman-teman isinya salah, maka itu masalahnya sangat fatal. Nah, yang keenam, untuk menghemat waktu ujian, maka tadi saya sarankan di atas, teman-teman mengerjakan terlebih dahulu soal yang mudah dipahami teman-teman. Nah, soal yang rumit teman-teman tinggalkan dulu. Ketika soal yang mudah itu sudah selesai, maka teman-teman lanjut ke soal yang rumit. Sehingga waktu yang ditentukan oleh panitia itu kita bisa menggunakan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, yang ketujuh terkait dengan metode. Nah, metode yang baik dipertimbangkan adalah saudara-saudara harus mengikuti ujian tryout. Tryout itu sebelum kita mau mengikuti ujian hasilnya, sebelumnya kita mengikuti ujian tryout. Saya sarankan agar tryout ini teman-teman harus mengikuti karena itu sangat penting. Nah, kita bisa mempelajari soal-soal itu sebelum kita ujian. Nah, metode yang kedua itu teman-teman bisa membentuk kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu kelompok belajar bersama teman-teman yang mau ikut ujian sama-sama. Nah, pada saat itu kita belajar terkait dengan soal-soal, meskipun soal itu tidak akan sama dengan nantinya kita ujian, tetapi pasti mirip-mirip. Jadi teman-teman juga saya sarankan bisa minta soal di senior-senior yang sudah pernah mengikuti ujian.
Nanti teman-teman bisa pelajari dari situ, meskipun nanti soal ujian itu tidak akan sama, tetapi pasti akan mirip dengan yang akan teman-teman ikuti. Nah, yang kedelapan, yang terakhir terkait dengan tulisan. Nah, tulisan ini juga sangat fatal. Kalau ketika teman-teman hurufnya tidak bagus, tidak rapi, maka orang yang akan menguji kita atau memeriksa soal yang kita kerjakan, dia akan bingung terkait dengan tulisan. Nah, tulisan ini sangat penting. Jadi, saran saya, kalau bagi teman-teman yang tulisannya kurang bagus atau kurang rapi, sebelum teman-teman mengikuti ujian, teman-teman bisa belajar menulis dengan baik, belajar menulis dengan rapi, sehingga pada saat teman-teman ikut ujian, tulisnya sudah bagus. Nah, karena tulisan ini juga sangat fatal dan dia sangat mempengaruhi hasil penilaian ujian kita itu sendiri. Jadi, saran saya teman-teman yang hurufnya kurang bagus bisa belajar menulis dengan rapi, karena huruf itu memang betul-betul mempengaruhi. Jadi itu saran saya, tips yang saya bagikan ke teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian profesi advokat. Sekian dan terima kasih.